Halo, selamat pagi Mbak. Halo Mbak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Baik, Mbak Nurul, hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling dari pertemuan yang lalu. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang telah Mbak ceritakan. Di pertemuan yang lalu, Mbak menceritakan bahwa Mbak Nurul merasa sedih, marah, sekaligus kecewa terhadap teman Mbak yang lari dari tanggung jawab. Mbak mengatakan bahwa saat kerja kelompok, teman Mbak ini sangat aktif di awal-awal pembagian tugas. Namun, setelah mendekati deadline, teman Mbak malah hilang entah kemana dan tidak bisa dihubungi. Ya Mbak, betul. Dan dia itu semakin kesini tuh semakin menggampangkan tugasnya gitu loh Mbak. Jadi kan tugas kelompok itu nggak cuma satu atau dua kali saja ya. Ada beberapa dan nasibnya tuh saya sering bergabung di kelompok yang sama. Waktu awal dia rajin, tapi lama-kelamaan semakin mengabaikan tugasnya. Kan saya jadi merasa malas ya Mbak. Terus jadi ada rasa kesel gitu loh Mbak. Dan karena sering di kelompok yang sama dan ujungnya dia tuh seperti itu yang mengabaikan tugasnya, saya jadi nggak simpati sama dia, jadi males gitu Mbak. Baik, Mbak. Waktu itu Mbak juga mengatakan bahwa hubungan Mbak Nurul dengan teman Mbak ini agak renggang karena Mbak sudah kehilangan respek terhadap teman Mbak. Apakah betul begitu, Mbak? Iya Mbak, karena saya udah males ya, jadi saya berusaha banget untuk menghindarinya Mbak. Kalau lihat dia itu rasanya jadi gimana gitu loh Mbak. Tapi kalau misal terpaksanya ketemu atau papasan gitu, saya sih pura-pura nggak ada apa-apa ya Mbak. Karena juga sekarang kita masih ada beberapa kelas yang sama. Baik, Mbak. Kalau saya lihat-lihat, sepertinya Mbak menyimpan dendam ya terhadap teman Mbak ini. Hmm, mungkin juga iya sih Mbak. Waktu itu saya merasa jangan sampai saya satu kelompok lagi dengan dia gitu Mbak. Baik, Mbak. Lalu, bagaimana hubungan Mbak dengan teman Mbak itu saat ini? Untuk saat ini, saya rasa sih sudah merasa baik-baik saja ya, Mbak. Saya bisa jika untuk bertemu dan ngobrol, Mbak. Saya rasa sih sudah lebih baik kan ya, Mbak. Baik, Mbak Nurul. Tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa dendam terhadap teman Mbak, tetapi di sisi lain, Mbak merasa baik-baik saja, bahkan bisa mengobrol dengan dia. Gimana ya, Mbak? Saya juga bingung gimana sebenarnya. Tapi saya rasa sih saya baik-baik aja gitu loh, Mbak. Tapi ya gimana ya? Saya rasa juga saya masih dendam. Benar apa yang tadi dikatakan Mbak Sally. Masih ada rasa marah. Kesel gitu loh, Mbak. Saya rasa Mbak Nurul terpaksa bersikap baik-baik saja untuk menutupi kekesalan Mbak terhadap teman Mbak. Karena Mbak masih sering bertemu, bahkan masih ada beberapa mata kuliah yang sama, begitu, begitu Mbak. Masa sih Mbak? Saya itu kalau di depannya sudah merasa kayak ya baik-baik aja gitu sekarang. Tapi kalau di belakangnya gitu ya masih kesel juga Mbak. Tapi saya rasa saya udah baik-baik aja kok. Iya Mbak, kan Mbak mengatakan kalau sebelumnya, kalau sebenarnya Mbak Mbak itu masih kesal sama teman Mbak, tapi Mbak berusaha untuk terlihat baik-baik saja kalau bertemu sama dia. Iya benar juga sih Mbak. Tapi gimana ya Mbak? Saya masih merasa bahwa saya itu saat ini baik-baik aja kok. Baik Mbak Nurul. Saya jadi teringat waktu saya SMA dulu, saya juga pernah bertemu seseorang yang lari dari tanggung jawabnya. Pada awalnya saya memakluminya, tapi ternyata dia melakukan hal tersebut berulang-ulang gitu, berulang kali dan akhirnya membuat saya jengkel. Pada saat itu saya juga melakukan hal seperti yang Mbak Nurul lakukan. Saya berusaha untuk terlihat baik-baik saja di depannya, padahal di belakangnya saya tuh masih menyimpan dendam gitu, Mbak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menegur dia dan menjelaskan bahwa yang punya kesibukan itu nggak hanya kamu loh, tapi kita juga punya kesibukan masing-masing. Jadi ya kalau ada tugas kelompok itu diprioritaskan terlebih dahulu agar tidak membebani orang lain. Dan dari situ dia merasa bersalah dan akhirnya minta maaf dan dia kayak mencoba untuk lebih bisa mengatur waktunya gitu, Mbak.
Iya bener juga sih Mbak. Rasanya itu jengkel, males, marah gitu Mbak. Jadi kalau musuh kelompok lagi tuh kayak udah males gitu. Oh iya iya Mbak, mungkin saya memang masih ada rasa dendam sama dia, masih ada rasa jengkel dan malas sama dia. Saya juga sebenarnya sangat menghindari untuk satu kelompok lagi sama dia. Kalau untuk bertemu juga itu karena terpaksa sih, bukan niat saya bareng gitu. Kalau untuk berusaha menegurnya, saya belum pernah mencoba sih Mbak, karena saya sudah terlanjur malas sama dia gitu Mbak. Baik, Mbak Nurul, sebelum melanjutkan konseling, saya merasa kurang nyaman ya, Mbak. Kelihatannya Mbak Nurul sedang marah terhadap saya hingga mengerutkan dahi dan nada bicaranya yang menggebu-gebu ya, Mbak. Oh, maaf Mbak, kalau saya kebawa marah, saya tidak berniat. Saya jadi terbawa suasana karena mengingat dia Mbak. Saya jadi kebawa jengkel kalau ingat dia. Sekali lagi maaf ya Mbak. Saya Iya, nggak Mbak. marah Mbak. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Nurul terbawa suasana ya, Mbak, jika teringat teman Mbak itu langsung jengkel gitu ya, Mbak. Saya bisa memahaminya kok. Iya Mbak, jadi kebawa jengkel gitu. Bener kata Mbak, kelihatannya saya masih menyimpan dendam ke teman saya. Baik, Mbak Nurul. Ngomong-ngomong, apakah Mbak Nurul memiliki harapan untuk memperbaiki hubungan Mbak dengan teman Mbak? Sebenarnya saya tuh ada keinginan untuk memperbaiki hubungan saya dengan dia, Mbak. Karena nggak enak juga kan musuhan lama-lama, dan saya ingin kita kayak dulu lagi gitu, bisa bareng-bareng. Baik, apakah Mbak Nurul sudah pernah melakukan usaha untuk berdamai atau memperbaiki hubungan Mbak dengan teman Mbak itu? Kalau saya sendiri pernah mencoba untuk biasa saja sih, Mbak. Tapi selalu gagal karena saya selalu teringat kembali pada perilakunya itu. Baik, memang agak sulit ya Mbak untuk bersikap biasa aja, padahal kita masih memendam perasaan jengkel terhadap orang tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, jika terlalu lama memendam perasaan marah terhadap orang lain, itu akan berdampak buruk untuk diri sendiri dan orang di sekitar Mbak. Hmm, seperti itu ya, Mbak. Ya, tapi saya sulit untuk merubah perasaan itu, Mbak. Jadi gimana ya? Baik, Mbak. Berdasarkan permasalahan yang Mbak alami, saya menawarkan beberapa solusi untuk Mbak coba. Cara yang pertama bernama empty chair atau kursi kosong. Di sini Mbak diminta untuk membayangkan orang yang paling membuat Mbak marah atau jengkel berada di kursi kosong tersebut. Lalu saya sebagai konselor akan mengarahkan Mbak untuk mengekspresikan kemarahan Mbak terhadap teman Mbak dengan terbuka. Sedangkan cara yang kedua bernama being assertive. Jadi Mbak akan berlatih untuk mengatakan atau mengungkapkan apa yang Mbak rasakan kepada teman Mbak secara langsung. Kira-kira dari kedua cara tersebut, Mbak lebih suka yang mana? Artinya saya lebih suka cara yang kedua deh, Mbak. Soalnya saya rasa akan percuma kalau mengungkapkan perasaan kita tapi tidak tersampaikan terhadap orang yang dituju. Baik, kalau seperti itu. Jadi, Mbak akan berlatih untuk mengatakan atau mengungkapkan apa yang Mbak rasakan kepada teman Mbak. Apakah Mbak siap untuk mencobanya? Baik, Mbak. Jadi kita mulai dari apa ya dan gimana? Mohon bimbingannya. Baik, Mbak, kita akan mulai berlatih ya, Mbak. Nanti Mbak Nurul bisa mulai membayangkan saya adalah teman Mbak dan Mbak boleh mencoba untuk mengungkapkan apa yang selama ini terpendam dan ingin Mbak sampaikan kepada teman Mbak itu. Apakah Mbak Nurul sudah siap untuk berlatih? Jika dalam Sudah, latihan nanti Mbak merasa deg-degan atau cemas akan respon teman Mbak, Mbak bisa langsung tarik nafas dan berusaha untuk tenang gitu, Mbak. baik, Mbak. Baik, kita mulai ya, Mbak. Hmm, udah lama banget pengen ngobrol ini sama kamu. Sebenarnya tuh aku waktu semester awal sempat kesel, sedih, marah, kecewa sama kamu. Karena kamu tuh ngaret dan hilang-hilangan gitu waktu ngerjain kelompok. Tadinya aku sih biasa aja, tapi ternyata kamu ngulangin hal tersebut berulang kali. Dan itu membuat aku merasa kayak hilang respect gitu loh ke kamu. Dan puncaknya itu waktu kamu tiba-tiba ngilang pas deadline. Udah deket dan akhirnya aku sama Nail yang harus mengerjakan kerjaanmu. Itu ngeselin banget sih. Aku tahu kalau kamu sibuk. Aku tahu kamu
juga ikut organisasi. Tapi itu nggak bisa jadi alasan untuk nggak ngerjain tugas kuliah kan. Terus apa gunanya kamu minta maaf kalau kamu ngulangin hal yang sama lagi berulang kali? Percuma kan? Baik, Mbak Nurul. Bagaimana nih perasaan Mbak setelah mengungkapkan perasaan jengkel, kesal, sekaligus marah yang selama ini Mbak pendam? Setelah saya mengungkapkan itu, saya merasa sedikit lega, Mbak. Namun tetap ada rasa jengkel sih, Mbak. Baik, Mbak. Mungkin karena ini masih latihan dan ini masih awal-awal ya, Mbak. Jadi kayak rasanya kurang lega gitu. Soalnya saya dulu juga pernah, Mbak, memakai metode ini untuk mengatasi masalah yang hampir mirip dengan Mbak. Di mana saya menyimpan dendam dengan salah satu teman saya. Di situ saya mengumpulkan keberanian untuk berbicara empat mata dengan dia. Saya mulai menjelaskan hal-hal yang membuat saya kurang nyaman dan saya mengungkapkan semuanya dan alhamdulillahnya setelah saya mengungkapkan hal tersebut, perasaan yang selama ini membebani itu rasanya itu luntur gitu, Mbak. Benarkah? Pasti rasanya lega banget ya, Mbak. Saya jadi merasa semakin yakin bahwa saya bisa melakukannya dan bisa berhasil seperti Anda. Wah, sepertinya Mbak Nurul sudah mulai bersemangat untuk berbaikan dengan teman Mbak ya, Mbak. Mbak Nurul udah ada niatan baik untuk memperbaiki hubungan aja itu udah keren banget sih, Mbak. Baik, agar latihan tadi tidak sia-sia, Mbak akan saya beri PR nih. Mbak untuk berlatih setiap hari untuk mengungkapkan perasaan yang Mbak pendam ke orang tersebut. Nah, jika dirasa Mbak sudah siap dan mantap, barulah Mbak boleh mengungkapkannya kepada orang itu. Boleh, Mbak. Nanti saya akan praktekkan ya di rumah. Saya usahakan untuk dapat setiap hari mempraktekannya. Baik, Mbak Nurul. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini mungkin cukup sih, Mbak. Baik. Jadi kesimpulan pada sesi hari ini terkait yang Mbak Nurul sampaikan bahwa Mbak Nurul itu sebetulnya menyimpan rasa dendam terhadap teman Mbak. Namun Mbak menutup-nutupi seolah-olah tidak ada yang terjadi dan semua baik-baik saja gitu ya Mbak. Lalu untuk usaha yang bisa Mbak Nurul lakukan yaitu dengan metode being assertive, di mana Mbak akan mengungkapkan perasaan yang Mbak pendam selama ini terhadap teman Mbak melalui beberapa kali latihan. Baik, kalau seperti itu saya cukupkan untuk hari ini dan saya akan menghubungi Mbak Nurul untuk sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan membahas bagaimana progres dari PR yang saya berikan tadi ya Mbak. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya ada salah kata ya Mbak dan terima kasih Mbak. Baik, Mbak. Saya tunggu kabarnya ya. Terima kasih juga, Mbak. Ya.